Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha ustazah. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran tematik di hari yang cerah ini. Apa kabar anda semua? Semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya nak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah nak, untuk menambah keberkahan pada pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya nak ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari nak tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, masih ingatkah Ananda Ustazah apa itu benda? Ya, benar. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, untuk hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, antum dapat mengetahui benda-benda yang terbuat dari kertas dan manfaatnya. Serta yang kedua, antum dapat mengetahui benda-benda yang terbuat dari plastik serta pemanfaatannya. Yuk nak, sama-sama kita simak ya materi hari ini. Yuk kita baca dulu teks di bawah ini ya nak ya. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa kita gunakan. Contoh lainnya adalah tisu, kardus, dan koran yang juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas nak. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas atau pulp. Nah, ini adalah gambar bubur kertas nak. Jadi awalnya kayu itu dipotong kecil-kecil lalu dipanaskan hingga menjadi bubur kertas. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah antum menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air nak. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang antum tulis di atas kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, itu tadi adalah runtutan bagaimana cara membuat kertas. Nah, ini ada sebuah fakta menarik nih nak. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, nah 1 ton itu berapa kilo nak? Ya, 1 ton itu ada 1000 kilogram. Kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat sebanyak 13 batang pohon besar. Wah, fakta yang luar biasa ya nak. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas kira-kira nak? Ayo, bagaimana? Nah, ini dia beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menghemat kertas nak. Yang pertama, tidak membuang-buang kertas. Yang kedua, menggunakan kertas daur ulang. Jadi, kertas juga bisa didaur ulang loh nak. Dapat digunakan kembali dengan cara dijadikan bubur kertas. Yang ketiga, menggunakan kertas seperlunya. Yang keempat adalah dengan cara menggunakan kertas pada
kedua sisinya. Dan yang terakhir adalah memakai kertas yang masih bisa digunakan. Nah, itu tadi adalah bagaimana manfaat kertas dan proses pembuatannya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Yuk kita baca lagi teks di bawah ini, Nak. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumah antum. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, Nak. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa demikian ya? Nah, karena plastik itu murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air, Nak, seperti kertas tadi, atau tidak dapat tembus air. Plastik pun dapat dibentuk dan lebih ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam benda seperti di bawah ini, Nak. Inilah beberapa macam benda yang terbuat dari plastik. Nah, sekarang plastik memberikan banyak juga manfaat, Nak. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk dapat terurai secara alami sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Wah, Masya Allah ya, Nak, lama sekali proses penguraian plastik ini di alam. Jadi jangan buang sampah plastik sembarangan ya, Nak. Nah, dapat kita bayangkan kalau antum buang kantong plastik sekarang, maka akan terurai selama 10-20 tahun yang akan datang. Nah, Masya Allah ya, Nak, lama sekali proses penguraiannya. Nah, untuk mengurangi sampah plastik tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara reduce, yaitu mengurangi kembali, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Yuk, Nak, kita bahas satu-satu apa itu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika kita berbelanja sebaiknya kita membawa tas belanjaan sendiri sehingga tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik. Nah, ini dapat mengurangi sampah plastik yang ada di muka bumi kita, Nak. Salah satu cara kita untuk mengurangi sampah plastik. Yang kedua ada reuse, adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minum digunakan untuk membuat pot bunga atau bisa juga digunakan sebagai pembuat kerajinan, bisa jadiin sendal, tas yang cantik, topi, dan lain sebagainya. Nah, banyak kan sekarang pot bunga yang dibuat dari plastik, Nak. Yang ketiga, recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya ini dilakukan di pabrik, Nak. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, antum dapat membantu proses daur ulang dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampurkan, Nak, dengan sampah yang lainnya. Berikanlah sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawa sampah tersebut ke pabrik untuk didaur ulang. Nah, berikut ini adalah pesan buat kita semua, Nak. Gunakanlah plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Ini adalah logo dari 3M tadi, Nak. Dari reduce, reuse, dan recycle. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengurangi sampah plastik. Yang pertama tadi ada reduce, yaitu mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang kedua ada reuse, memanfaatkan kembali sampah plastik. Dan yang ketiga, mendaur ulang sampah plastik. Nah, itu dia, Nak, materi kita hari ini tentang manfaat kertas dan kegunaannya, serta manfaat plastik, serta kegunaan dan penyelesaiannya. Semoga kita semua dapat menjaga bumi kita ini dengan cara melaksanakan 3R dan tidak membuang-buang kertas sembarangan. Kalau kita buang kertas sembarangan berarti kita sama dengan menebang pohon, karena pohon itu adalah paru-paru dunia, Nak. Kalau tidak ada pohon maka dunia akan terasa lebih panas.
Baiklah nak, materi hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini ya. Salah dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Dan Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.